Tahukah kamu bahwa salah satu faktor yang membuat dinasti Turki Utsmani melemah dan runtuh adalah pengkhianatan negara-negara Arab kepada Khalifah Turki Utsmani? Kenapa ini bisa terjadi? Dan siapa dalang di balik itu semua? Mari kita bahas dalam video kali ini. Sekitar 500 tahun yang lalu, Sultan dinasti Turki Utsmani yang bernama Yavuz Sultan Selim melihat adanya kekacauan di wilayah Timur Tengah. Ia kemudian berinisiasi dan berusaha untuk membawa ketertiban, perdamaian, dan ketenangan ke wilayah Timur Tengah. Salah satu alasan mengapa Yavuz Sultan Selim mau menaklukkan tanah ini adalah karena waktu itu sedang terjadi penjajahan oleh Portugis. Faktanya, Sultan Selim juga melihat bahwa dinasti Mamluk waktu itu takut kepada tentara salib. Dan jika ini diteruskan, maka akan sangat berbahaya terhadap eksistensi agama Islam. Sultan Yavuz kemudian berjuang mempersatukan negara-negara di wilayah Timur Tengah menjadi satu, yaitu di bawah pemerintahan bendera dinasti Turki Utsmani. Singkat cerita, dinasti Turki Utsmani akhirnya kemudian berhasil menaklukkan Timur Tengah dan memerintah wilayah tersebut dengan adil dan makmur. Setelah berhasil menaklukkan wilayah Timur Tengah, masyarakat yang terdiri dari berbagai etnis, agama, dan bahasa kemudian dapat hidup dalam perdamaian dan ketenangan selama 400 tahun lamanya. Namun, sayang sekali ketenangan ini tidak bertahan lama, disebabkan adanya pemberontakan dari dalam tubuh di wilayah pemerintahan Turki Utsmani. Salah satu pemberontakan yang paling hebat dan menggoyahkan kaki pemerintahan waktu itu adalah pemberontakan negara-negara Arab. Sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, teman-teman harus tahu bahwa terdapat satu tokoh yang bernama Syarif Hussein. Ia nantinya akan menjadi Amir Mekah pada tahun 1908 dan melancarkan pemberontakan. Ia yang nantinya akan menjadi dalang dari pemberontakan negara-negara Arab kepada dinasti Turki Utsmani. Waktu itu, Sultan Abdul Hamid II sudah tahu bahwa Syarif Hussein adalah orang yang mudah terpengaruh oleh musuh-musuhnya. Karena itu, Sultan kemudian memanggilnya dan membawa keluarganya untuk tinggal di Istanbul. Di sana, ia hidup di istana dengan nyaman selama di Istanbul. Meskipun ia bercita-cita untuk menjadi Amir Mekah, Sultan Abdul Hamid selalu menolaknya. Namun, setelah Sultan Abdul Hamid lengser dari tahtanya, Syarif Hussein kemudian mendapatkan keinginannya untuk menjadi Amir Kota Mekah. Sayangnya, ia sengaja ditunjuk untuk menjadi Amir oleh pemerintahan kelompok Turki Muda. Ia pun menjadi Amir Mekah pada tahun 1908. Tindakan Turki Muda ini akan menjadi masalah besar untuk dinasti Turki Utsmani di masa depan. Waktu itu, negara Inggris memiliki ambisi untuk merebut dominasi wilayah-wilayah di Timur Tengah karena wilayah itu sangat kaya dengan minyak. Namun sayang sekali mereka tidak bisa berhasil. Di masa kemenangan besar pertama kali Turki pada perang Çanakkale dan Kurtul Amare, Inggris tahu bahwa mereka tidak akan bisa menyentuh negara Turki. Pada akhirnya, mereka memutar ide untuk mengalahkan Turki. Akhirnya terbesit di kepala orang Inggris nama Syarif Hussein, seorang Amir Kota Mekah yang banyak dikenal masyarakat. Segera setelah itu, Inggris berhasil menemui Syarif Hussein. Pada awal mula Perang Dunia Kedua, ia pernah mendeklarasikan ikatannya kepada Turki Utsmani dan kekhalifahannya. Namun, dari suatu riwayat, Syarif Hussein bermain ganda. Di satu sisi, ia menyatakan kesetiaannya kepada Turki Utsmani, dan di satu sisi yang lain, ia mengirimkan anaknya Abdullah untuk bertemu dengan Inggris. Waktu itu, Inggris menjanjikan Syarif Hussein untuk menjadi khalifah Islam dunia dan memberikannya kerajaan Arab. Sayang sekali, ia terpengaruh oleh rayuan dan iming-iming kekuasaan dari Inggris, serta ia akhirnya memproklamasikan dirinya sebagai Raja Hijaz. Dari sinilah titik awal api kekacauan di dalam pemerintahan dinasti Turki Utsmani. Pada tahun 1916, Syarif Hussein kemudian berdalih bahwa seorang bernama Cemal Pasha berkhianat kepada negara dan menjadikan hukuman mati para nasionalis sebagai alasan untuk melakukan penyerangan ke benteng Ejiyad. Penyerangan oleh Syarif Hussein inilah yang nantinya akan merubah sejarah dinasti Turki Utsmani dan negara-negara Arab untuk selama-lamanya.
Pada pemberontakan yang dilakukan oleh Syarif Hussein ini, sebenarnya tidak ada yang mendukungnya kecuali para kelompok Badui yang dibayar oleh orang-orang Inggris. Oleh karena itu, agar mendapatkan dukungan dan meyakinkan orang-orang Arab, ia menyebarkan informasi fitnah terhadap Turki Utsmani dan juga mengajak jihad melawan mereka. Salah satu fitnah yang dibuatnya kira-kira berbunyi seperti ini. Orang-orang Turki sudah keluar dari agama Islam. Mereka juga sudah melanggar aturan-aturan agama Islam dan budaya agama Islam. Mereka tidak memperdulikan aturan Allah dan melakukan yang berlawanan. Mereka juga tidak menghormati adat-adat orang Arab. Bangsa Arab sekarang mengalami kemunduran dan yang menyebabkan ini semua adalah orang-orang Turki. Untuk melawan itu, berjihad adalah kewajiban. Deklarasi fitnah yang dilakukan oleh Syarif Hussein adalah tipu daya yang direncanakan oleh orang-orang Inggris. Syarif Hussein mengira dengan adanya seruan jihad ini akan menjadikan orang-orang Arab bersatu dan menjadikannya raja di kerajaan Arab nanti. Di waktu yang sama, orang-orang Inggris terus memberikan pasokan senjata dan uang untuk melawan dinasti Turki Utsmani. Para pemberontak yang diberi senjata dan uang oleh Inggris ini kemudian menyerang jalur-jalur kereta api dan jaringan telegraf yang dibangun oleh Sultan Abdul Hamid II. Hal ini memberikan dampak ekonomi dan stabilitas yang sangat besar kepada pemerintahan Turki Utsmani. Akan tetapi, setelah adanya kesepakatan Mondros, Fahrettin Pasha tetap tidak mau menyerahkan kota Madinah. Meskipun waktu itu perang tampak sudah selesai, tapi Fahrettin Pasha tetap terus mempertahankan kota Madinah. Karena ia tidak mau memberikan kota Madinah, orang Inggris menjadikan ini sebagai alasan untuk mengepung kota Istanbul. Selain tanah Arab, Inggris juga menjanjikan Syarif Hussein tanah Suriah, Palestina, dan Irak. Tetapi ketika perang berakhir, Inggris seolah lupa dengan semua janji-janji mereka. Tanah yang mereka janjikan kepada Syarif Hussein adalah kebohongan besar. Setelah itu, Inggris berkhianat dan kemudian merebut tanah Suriah, Palestina, dan Irak, serta membentuk pemerintahannya sendiri di wilayah tersebut. Setelah itu, mereka kembali menggunakan putra-putra Syarif Hussein untuk menekan reaksi penduduk setempat. Abdullah diproklamasikan sebagai Amir Yordania dan Faisal dijadikan sebagai Raja Irak. Syarif Hussein yang ditunjuk sebagai penguasa kerajaan Arab besar dan khalifah menjalani hidupnya dengan penuh frustasi. Ia melihat pengkhianatan Inggris kepadanya dan melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa tanah Palestina dibuka untuk orang-orang Yahudi. Benar, ia menyesal telah mempercayai Inggris, namun penyesalan terbesarnya adalah pengkhianatannya kepada dinasti Turki Utsmani. Rauf Denktash, mantan Presiden Republik di wilayah Turki Siprus Utara, adalah saksi nyata penyesalan Syarif Hussein. Rauf Denktash menggambarkan kunjungan ke rumah Syarif Hussein bersama ayahnya ketika masih kecil seperti ini. Ketika ayah saya dan saya pergi menemuinya, hal yang sama selalu terjadi. Ayah saya akan mencium tangan Hussein Syarif dan dia akan mulai menangis sendiri. Hussein Syarif kemudian selalu berkata, "Oh, apa yang sudah aku lakukan? Aku menderita. Hukuman seperti apa yang pantas terhadap hal yang sudah aku lakukan? Mengapa kita mengkhianati pemerintahan Turki Utsmani?" Hussein Syarif menyesali pengkhianatannya kepada Turki Utsmani karena tergiur janji Inggris kepadanya bahwa ia akan menjadi raja orang-orang Arab dan khalifah kaum muslimin. Namun waktu itu Inggris telah menguasai wilayah Palestina. Orang-orang Yahudi berbondong-bondong bermigrasi ke tanah Palestina. Syarif Hussein selalu menghela nafas di samping ayahku. Syarif Hussein selalu jatuh sakit dan kami tahu bahwa kematiannya tampak sudah dekat. Dia pergi untuk tinggal bersama putranya Abdullah, yang mana ia adalah Amir Yordania ketika menjelang kematiannya. Setelah beberapa saat, berita kematiannya sampai kepada kami. Cerita penyesalan Syarif Hussein juga kami dapati dari putranya Abdullah. Ketika Syarif Hussein meninggal pada tahun 1931, wilayah Timur Tengah yang dahulunya bersatu dan damai, kini sudah terpecah belah. Sebuah negara Yahudi bernama Israel berdiri gagah mengangkangi negara Palestina. Dan hampir 100 tahun kemudian, hari ini Timur Tengah masih terpecah belah, hidup di atas penderitaan dan peperangan yang tidak ada habisnya.
Terima kasih teman-teman semua yang sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk dukung kami dengan cara klik like, komentar, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video bermanfaat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.